Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, making me scared. Trying to breathe, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armayanti, mahasiswa dari Sidit Hafaz Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi tugas kuliah dengan mata kuliah pembiayaan pendidikan dengan topik rate of return dan penerapannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pembiayaan pendidikan yang berjudul rate of return dan penerapannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu rate of return. Nah, di sini saya akan membacakan pengertiannya. Nah, jadi rate of return itu atau disebut dengan ROR adalah persentase keuntungan atau kerugian dari suatu investasi dibandingkan dengan biaya awal investasi. Nah, kemudian ROR ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas suatu investasi dalam menghasilkan laba. Nah, kemudian ada jenis-jenis rate of return. Nah, apa itu jenis-jenis rate of return? Nah, yang pertama itu nominal rate of return. Nah, tidak memperhitungkan inflasi. Nah, kemudian real rate of return yaitu memperhitungkan inflasi. Nah, kemudian ada lagi perkiraan hasil di masa depan. Kemudian ada lagi tingkat pengembalian minimal yang diharapkan. Kemudian di sini ada rumus rate of return dan contoh perhitungannya. Nah, jadi rumusnya itu ROR atau keuntungan bersih per investasi awal. Nah, dikali 100%. Kemudian contoh ya, investasi Rp 10 juta. Nah, keuntungannya itu ada 1.500.000. Nah, kemudian ROR sama dengan 1.500.000 per 10 juta dikali 100% sama dengan 15%. Nah, kemudian penerapan rate of return. Apa itu penerapan rate of return? Investasi saham, investasi properti, proyek bisnis, manajemen keuangan pribadi. Nah, kemudian di sini ada kelebihan rate of return dan keterbatasan. Nah, apa itu kelebihan rate of return? Nah, kelebihannya itu adalah mudah dipahami dan dihitung. Nah, kemudian dibandingkan antar investasi. Dan di sini juga ada keterbatasan. Apa keterbatasannya? Tidak memperhitungkan risiko dan waktu. Dan tidak mempertimbangkan inflasi dan pajak. Nah, kemudian ada di sini perspektif Islam dalam investasi. Investasi dalam Islam. Jadi Islam itu mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan halal. Nah, investasi diperbolehkan selama tidak mengandung riba atau ketidakpastian dan maisir. Nah, tujuan utamanya itu apa? Tujuan utama investasi dalam Islam bukan hanya keuntungan duniawi, tapi juga keberkahan dan tanggung jawab sosial. Apa itu dalil? Di sini ada dalilnya. Dalil Al-Quran itu adalah dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu ada terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, kemudian di sini ada konsep keuntungan dalam Islam. Nah, al-falah, keberuntungan hakiki. Investasi tidak hanya mengejar profit, tapi juga ridho Allah. Nah, adil dan amanah. Investasi harus dijalankan dengan kejujuran dan tidak merugikan pihak lain. Kemudian zakat atas keuntungan. Keuntungan dari investasi dikenai zakat bila memenuhi syarat. Kemudian ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, jadi di sini ada kesimpulan rate of return tadi. Kesimpulannya adalah rate of return itu adalah alat penting untuk menilai efisiensi dan potensi keuntungan dari suatu investasi. Namun,
penggunaannya harus diimbangi dengan analisis risiko dan waktu agar keputusan investasi lebih akurat. Kemudian di sini ada saran. Sarannya itu adalah investor dan pelaku keuangan sebaiknya tidak hanya mengandalkan ROR atau rate of return, tetapi juga mempertimbangkan metode lain seperti net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR. Nah, baik, saya rasa cukup sekedar ini yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.